Halo, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus hati-hati, tetapi kita juga harus tetap belajar. Hari ini, saya akan membagikan kepada Anda review atas buku berjudul Successful Communication, karya Ken Lawson. Successful Communication, karya Ken Lawson. Kalau kita bicara soal communications, wah, udah biasa itu Pak Mahendra ya. Itu sudah biasa sekali, banyak yang membahas. Tapi teman-teman semua, communication adalah kunci, jendela sekaligus pintu diri kita untuk berkenalan dengan dunia luar atau dunia luar berkenalan dengan kita. Mana yang lebih dulu? Tidak masalah. Ken Lawson membuat pendekatan yang menarik, ya. Dia mengatakan bahwa dalam buku ini dia membahas 3 hal, tapi hal ketiga itu yang paling penting. Yang pertama adalah close question, yang kedua open question, dan yang ketiga, nah ini probing question. Kalau close question Anda sudah tahu. Apakah Anda dari Indonesia? Ya atau tidak? Apakah Anda suka kopi? Ya atau tidak? Tapi kalau ditanya, Anda mau minum apa? Kita bisa menjawab, saya mau minum kopi, atau teh, atau jus, atau milk, atau bir. Kalau ditanya bir, yang mana yang Anda suka? Oh, merek A, B, atau C? Itu open question. Tapi kalau kita bicara tentang probing, pertanyaan, apalagi bila Anda seorang marketing, seorang sales, atau seorang negotiator, ya, saya ingatkan lagi, kalau Anda seorang marketer, ya, Anda seorang salesman atau salesperson, atau Anda seorang negotiator untuk corporate, Anda harus pandai berkomunikasi dengan cara probing ini. Probing dijalankan dengan 2 arah. Ken Lawson mengatakannya begini, saya akan membahas bab 6, ya, dealing with question, berhadapan dengan pertanyaan. Di dalam komunikasi, kita tidak hanya berbicara, tetapi kita bertukar pertanyaan dan bertukar jawaban, kadang berargumentasi. Tapi dalam dealing with questions ada hal yang menarik sekali, karena Ken Lawson bicara soal funneling, ya. Ken Lawson bicara soal bagaimana mengubah pertanyaan-pertanyaan, ya, dari close menjadi open atau dari open menjadi close. Tergantung tujuan akhir target dari komunikasi itu apa. Nah, ini yang menarik dari pelajarannya Lawson, karena buku ini sangat teknikal. Bahkan Anda dipandu dengan contoh-contoh, ya. Yang menarik lagi adalah dengan cara funneling itu tadi. Pada waktu saya membaca buku ini, wah, seharusnya lawyer, PR, markom, konsultan, bahkan seorang influencers harus membaca ini. Mengapa? Karena seorang influencers perlu berkomunikasi dengan orang-orang yang di-influence. Kalau seorang sosialita mungkin berkomunikasi dengan para followersnya, akan diapakan mereka? Apakah mereka mendapatkan benefit dari hidup kita yang mereka amati sehari-hari? Itulah pentingnya kita berkomunikasi. Nah, di dalam halaman 211, ya, 210 dan 211 dari buku ini, ya, dia, Ken Lawson, sudah mulai bicara tentang funnel. Apa itu funnel? Funnel adalah suatu proses untuk mengerucutkan atau melebarkan pertanyaan karena kita memerlukan informasi lebih lanjut dari sekedar jawaban ya atau tidak, atau dari pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan mengapa. Ya. Kita ingin lebih tahu apa pendapat orang-orang bahkan tanpa kita bertanya dulu. Ya. Di sini disebutkan funnel adalah suatu proses dari open question to close question. Ya. Inverted funnel sebaliknya, dari close question to open question. Tujuannya berbeda, targetnya berbeda. Dalam situasi apa? Anda harus tahu di mana Anda mengatakannya itu. Ya. Misalnya contohnya adalah funnel. Funnel itu dari open question to closed question. Contohnya begini, tanya, why do you shop at Safeco Supermarket?
Pertanyaannya dimulai dengan why. Dijawab, because it is closer to where I live. Ditanya lagi dong, why is that important to you? Dijawab, because I can walk there. Tanya lagi, is that because you don't have a car? Yes. Ya. Dari open question menjadi close question. Alasan utamanya adalah dia tidak memiliki mobil, sehingga orang yang ditanya itu perginya ke Safekos yang di dekat rumahnya. Jadi dia bisa jalan kaki. Nah, yang kedua adalah kebalikannya. Inverted funnel. Pertanyaannya dimulai dengan, do you shop at Safekos supermarket? Tentu dijawabnya dengan yes or no. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, do you have a choice as to where you shop? Apakah kamu memiliki pilihan di mana kamu bisa berbelanja? Dijawab, yes. Then why do you choose Safeco? Dijawab, because I do not have car and I can just walk to Safeco. Beda ya. Yang pertama, menutup dengan kesimpulan sehingga si responden atau lawan bicaranya hanya bisa menjawab ya atau tidak. Sementara di inverted funnel atau kebalikannya dimulai dengan jawaban yang sudah dikunci. Ya atau tidak. Kamu suka belanja ke Safeco tidak? Ya. Apakah kamu punya kemungkinan lain, alternatif lain selain Safeco? Oh iya. Tapi mengapa kamu memilih Safeco? Karena saya tidak punya mobil dan saya bisa jalan kaki dekat. Apa fungsi pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan bagaimana kita memilih yang mana yang akan kita pakai? Kalau Anda ingin tahu motif yang lebih dalam. Kadang-kadang dalam satu kali pertemuan, Anda bisa menanyakan 2 kali dengan cara yang berbeda, dengan verbs yang berbeda, ya, dengan vocabulary yang berbeda, dengan 2 cara itu. Pertama funneling dulu, baru inverted funneling. Apa fungsinya? Yang kedua, apapun yang dilakukan yang pertama terserah. Mau yang funnel dulu atau yang inverted funnel dulu. Adalah untuk mengkonfirmasi apakah orang yang menjawab pertanyaan kita itu terkonfirmasi konsisten. Kalau Anda mendapatkan dengan 2 cara itu, dengan 2 set vocabulary yang berbeda, jawaban orang itu konsisten. Berarti riset Anda, pertanyaan Anda, apa yang ada dalam benak Anda? Oh, informasi saya valid. Informasi saya valid dengan 2 strategi ini sehingga saya bisa menentukan strategi apa yang akan saya lakukan berikutnya. Buku ini bagus sekali. Lain kali saya akan bacakan bab yang lain. Terima kasih.